Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini Mimin mau memberitahukan untuk chapter ini sepertinya ada analisis Mimin yang terbukti dan juga sekaligus ada yang salah. Ya, untuk chapter ini. Dan apa itu? Ya, mulai dulu intronya. Di chapter 988 ini berjudul Maaf Membuatmu Menunggu, dengan sebuah cover story lanjutan BJ Family, di mana Pawn tengah berenang mencoba mengejar kapal BJ Pirate yang dikelilingi hujan meriam dari para angkatan laut yang sepertinya ingin membuktikan kepada Chiffon dan Lola kalau Pawn adalah ayah mereka. Di panel pertama di chapter ini ditunjukkannya Kaido yang masih dalam mode naganya dan telah tibanya bantuan yang sudah direncanakan. Ya, para Sukuming yang sebelumnya ada di bawah sana kini berada di satu pijakan yang sama dengan Kaido dan juga Kazaya lainnya, yaitu di atas tengkorak Onigashima. Tidak hanya itu, para Sukuming di sini sudah bersiap memasuki mode terkuatnya. Kemudian Kaido juga di sini membalaskan gertakan Nekomamushi di chapter sebelumnya, di mana Kaido benar-benar paham kemampuan dari para Sukuming ini, di mana dengan berada di bawah sinar bulan purnama yang sangat indah itu bisa menjadikan Sukuming yang sebelumnya seperti itu berubah menjadi hewan buas yang cukup mengerikan dan tentunya kuat. Dan juga dengan mengetahui fakta itu membuat Kaido tertawa seakan-akan itu bukan masalah besar baginya. Di panel berikutnya, sebuah gerbang yang cukup besar terbuka, dan gerbang itu ada di sisi lain di atas tengkorak Onigashima yang ternyata ada pintu di situ. Dan yang datang kali ini adalah bala bantuan untuk Kaido. Ya, beberapa kroco, kemudian number ke-7 yaitu Nanaki berada di depan gerbang itu yang dipimpin salah satu komandan bencana Kaido yaitu Jack. Kemudian munculnya Jack di sini membuat nostalgia Inuarashi tentang apa yang dilakukan Jack pada Sukuming pada saat di Zou dulu. Dan di sisi lainnya, Raizo merasa bertanggung jawab karena alasan Jack ke Zou pada saat itu mencari seseorang samurai yang bersembunyi, atau dengan kata lain, Jack mencari Raizo, di mana kekehnya para Ming tentang tidak tahu tentang adanya keberadaan seseorang samurai atau Raizo itu membuat Jack membabi buta di seisi Zou waktu itu. Oleh karena itulah Raizo ingin membalaskan dendamnya kepada Jack berkali-kali lipatnya dengan tangannya sendiri. Dan akhirnya datang para Guardian dan Trimasketir yang memberikan sebuah saran kepada pimpinan mereka, yaitu Inuarashi dan lainnya, untuk fokus saja mengalahkan Kaido, dan masalah Jack biar kami yang mengurus, yaitu para Guardian dan Trimasketir yang telah memasuki mode sulong. Ya, para Sukuming berubah menjadi sulong sambil meroam di depan Kaido yang mungkin sekalian untuk mengintimidasi musuh. Namun Jack di sini yang sepertinya memahami situasinya memberikan suatu motivasi kepada bawahannya agar tidak usah ikut cemas atau panik karena mode sulong itu tidak akan bertahan lama. Ya, tidak akan bertahan lama. Dan efeknya kroco atau bawahan Jack terlihat lebih percaya diri menantang para Ming yang sudah dalam mode sulongnya, karena akan dikanter dengan mode binatang atau smell dari para kroco-kroco ini. Dan raungan para Sukuming yang menjadi sulong menggelegar ke seluruh pulau Onigashima. Kemudian scene dipindahkan ke dalam Onigashima, dan di situ Queen menyadari Jack sudah berada di atas untuk membantu Kaido. Namun King Lady Queen yang kena banget, di mana Jack emang pandai dalam membaca situasi, dan itu sangat berbanding terbalik dengan Queen. Kemudian King merasakan sebuah kejanggalan di pikirannya, dan ternyata Shinobu telah berada di tiang eksekusi guna atau untuk melepaskan rantai yang mengikat Momonosuke. Awalnya sih tidak ketahuan, namun King menyadari Shinobu setelah mendengar suara rantai yang mau dicoba dilepaskan Shinobu. Dan mungkin juga gara-gara mulut Momonosuke yang merespon kedatangan Shinobu itu. Ya, ketahuanlah jadinya. Lalu King mengambil Shinobu dengan tangannya dan melemparkannya jauh ke arah sana. Wing, diar, ya akhirnya membentur suatu bangunan. Kemudian Momono laknat, Luffy dan Nami serta Carrot
di mana Nami sudah mendapatkan Zeus kembali di tangannya, merespon atau mereaksi kejadian gagalnya Shinobu menyelamatkan Momonosuke. Mereka panik dan mengkhawatirkan kondisi Shinobu. Namun, dar, rantai hancur. Ya, rantai yang mengikat Momonosuke di panggung eksekusi hancur. Dan itu membuat bingung King dan serta Queen. Kebingungan King makin menjadi karena Momonosuke melayang di udara. Tapi tidak seperti Queen. King langsung menyepak ke arah Momonosuke. Namun terjadi sebuah benturan di sana dan bayang-bayangan mulai terlihat yang ternyata Sanji dengan mode red suitnya telah kembali di chapter ini. Dan itu sesuai dengan pradugaan Mimin sebelumnya di analisis cover yang ini. Sanji akan hadir kembali di chapter 980-an. Ya, hanya sebatas itu saja sebenarnya. Karena analisis detailnya Mimin kemarin, Mimin memegang chapter 989. Ya, nyari saja. Kembali ke chapter ini, Sanji beradu kaki dengan King di udara dan melihat Sanji yang ada di sini membuat Nami kaget bukan main. Karena setahu Nami dan kita semua, Sanji masih disibukkan dengan misinya mencari hal enak-enaknya. Dan rupanya yang membawa Sanji datang ke panggung utama atau di panggung eksekusi ini karena Sanji mendengar sekaligus kagum dengan perkenalan Momonosuke di chapter kemarin bahwa dirinya bernama Kozuki Momonosuke dan putra dari Kozuki Oden. Dan di sini Sanji menyerahkan Momo kepada Shinobu yang kabarnya sudah baikan. Sementara di posisi itu Sanji sudah di-stun oleh King, di mana King telah menangkap Sanji dengan tangannya. Dan akhirnya King menjadi Petranodon sekaligus melakukan serangan kepada Sanji menggunakan paruh besarnya itu dan menyerodok bagian perut Sanji dan terus menukik ke arah ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sini Sanji benar-benar panik, sepanik-paniknya bahwa serangan King ini benar-benar berbahaya, di mana Sanji merasa cemas perutnya akan bolong dan mati. Namun King menyangkalnya perut Sanji tidak akan bolong, tapi akan terbelah menjadi dua. Dan di sini juga King menantang Sanji, apakah Sanji bisa lolos dengan teknik menghilangnya tadi? Ya, setelah itu King dengan kecepatan menukik yang cukup cepat dan merengkeknya Sanji untuk segera dilepaskan. Tapi wing duar, King menabrakkan dirinya ke bangunan sampai bangunan itu hancur. Dan bagaimana dengan Sanji? Ya, tidak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti di sini, itu tidak keren. Ya, layaknya di trailer back dulu, melihat Sanji yang sudah keren-kerennya, layaknya seorang kesatria. Ya, ternyata terjatuh karena disenggol pengguna Suke no Mi. Dan kali ini, melihat Sanji yang langsung kena attack dan mungkin mengakibatkan hal yang fatal, itu benar-benar tidak keren karena sebelumnya Sanji sudah seperti seorang pahlawan, tapi langsung KO di sini. Ya, apakah Sanji akan KO? Tapi sepertinya tidak. Karena jika seperti ini, satu-satunya solusi hanyalah pasti ada senjata baru. Ya, pasti ada senjata baru dan akan jadi epic ketika Sanji tidak mengalami apa-apa di next chapter nanti karena senjata barunya itu. Dan apakah sebenarnya Sanji akan beraksi sesungguhnya di next chapter atau di chapter 989? Ya, entahlah. Kembali lagi ke chapter ini. Di sini Luffy benar-benar khawatir sama Sanji karena Luffy mengakui serangan King ini benar-benar dahsyat banget dan sepertinya ingin menolong Sanji. Terlihat Luffy melimpahkan tugasnya kepada Yamato untuk pergi ke tempatnya Shinobu dan menjaga baik-baik Momonosuke. Respon pertama Yamato kebingungan dan menanyakan sekali lagi kepada Luffy, apa Luffy yakin? Karena Yamato tahu sendiri dirinya putri Kaido. Dan Luffy yang tengah buru-buru merasa aneh dengan pertanyaan Yamato ini dan menyuruhnya untuk segera ke sana dengan cepat. Di sini Yamato memvisualkan dirinya lagi sebagai Kozuki Oden dan melogiskannya kalau Momonosuke adalah putranya yang harus dilindunginya. Di panel berikutnya, niat dan langkah Luffy dihentikan Big Mom, di mana Big Mom telah siap tempur di sini dan Big Mom telah memegang Napoleon yang sudah menjadi pedang serta Prometheus yang sudah sangar menjadi kendaraan Big Mom. Sementara itu, Big Mom di sini menyempatkan diri untuk berkata kalau Luffy ini emang gak bisa melihat orang senang.
Di pesta minum teh di Whole Cake kemarin dihancurkan, dan kali ini juga di festival api juga dihancurkan Luffy. Lalu Big Mom mencoba melakukan sebuah serangan kepada Luffy berupa Ikoku. Boom, lubang yang cukup besar menganga di sana, menghebohkan seisi orang yang ada di sana juga, termasuk para aliansi samurai yang benar-benar wah kagum gimana gitu, dan juga berpikir bagaimana cara untuk mengalahkan Big Mom. Namun, Luffy di sini berhasil menghindarinya dan mengeluh situasi yang sudah dihadapinya. Padahal, Luffy ingin segera ikut ke atas menemui Kinemon untuk melawan Kaido, di mana Luffy terpaksa menunda keinginannya itu karena jika Luffy naik ke atas, sangat berpotensi Big Mom ikut naik juga. Dan jika Luffy naik ke atas, Luffy kesana bukanlah nambah untung, tapi malah nambah musuh untuk para Akaza yang sudah di atas. Jadi, Luffy mengundurkan niatnya dulu dan mungkin akan melawan Big Mom dulu. Di sisi lainnya, Big Mom ingin menambah serangannya dan memanggil Zeus menggunakan tangan kirinya. Namun, Zeus dibawa lari Nami, dan Nami menanyakan satu hal yang penting kepada Zeus. "Kau pilih aku atau Big Mom?" kata Nami. Zeus yang bingung karena tidak bisa melawan Big Mom. Kemudian Big Mom datang menarik paksa Zeus dari Nami dan langsung melakukan sebuah serangan kepada Nami. Dan jika Zeus tidak serius memberikan damage kepada Nami, Zeus akan dibunuh Big Mom. Zeus yang terpaksa sambil menangis memohon maaf kepada Nami dan matilah. Soul Sensor. Setelah mendengar perkataan Zeus, Nami kaget dan menangis, seolah-olah ditolak dan mengatakan kebenciannya kepada Zeus dan tidak akan pernah memaafkannya. Di panel berikutnya, motor atau Kurosai milik Franky dan Soul Sensor milik Brook menghantamkan muka Big Mom dan membela Zeus menjadi dua. Ya, seperti di Whole Cake kemarin, Zeus kembali terbelah dua akibat teknik Brook, sedangkan Big Mom langsung terhempaskan ke tanah akibat terjangan Kurosai milik Franky. Dan Franky, seperti aku menginjak sesuatu dan merasa bukan masalah selama itu bukan bunga. Dan di akhir panel ini, teriakan Aniki dari Nami menutup chapter kali ini. Dan untuk minggu depan, libur. Dan sekian review dari Mimin. Sampai ketemu di video Mimin selanjutnya. Yosa.